Apa? Liu Junyang ingin menantang Wu Chen. Orang-orang terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Siapakah Liu Junyang, putra sah keluarga Liu dari keluarga bangsawan Super Zongzu? Keluarga Liu bukanlah keluarga biasa. Dalam keluarga ini, ada 3 orang kuat tingkat dewa. Mereka sangat kuat dan sangat menakutkan. Liu Junyang adalah putra langsung keluarga Liu. Meskipun ia termasuk dalam kelompok kedua pria kuat muda, ketenarannya jelas lebih baik daripada pria kuat muda pertama di Dongsuanyu, Sichuanyu, dan daerah lainnya. Karena ini adalah Zongzu, di mana ada begitu banyak orang berbakat. Orang-orang kuat di daerah lain datang ke sini, bahkan jika mereka adalah naga, mereka harus bertarung. Jadi sekarang, mendengar bahwa Liu Junyang akan menantang Wu Chen, semua orang sangat terkejut, yang membuat Wu Chen Tian terperangah. Wajah Huang Long, Mu Feng, dan yang lainnya tidak bisa tidak berubah. Liu Junyang, mereka sangat jelas, terkenal, dan kuat. Ketika Wu Chen bertemu musuh yang begitu kuat, mereka khawatir. Namun, di luar dugaan mereka, Wu Chen tertawa dan berkata, "Beraninya kau? Siapa dia? Apakah dia takut pada Liu Junyang?" Candaan. Berani sekali. Liu Junyang menatap Wu Chen. Jika pihak lain adalah yang terbaik di Dongsuanyu, dia tidak tertarik. Lakukan gerakanku. Liu Junyang meneguk minumannya, tanpa ragu-ragu. Dia langsung meninju dengan tinju yang kuat. Tinju itu meletus dengan ganas, seperti letusan gunung berapi. Tinju itu menyembur keluar, melonjak ke segala arah. Tinju ini tampaknya biasa saja tanpa ada yang istimewa. Namun, kekuatan yang tak terlukiskan bergegas keluar, membawa kekuatan yang paling dahsyat, dan menyerang Wu Chen. Di antara para dewa, Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Di hadapan tinju Liu Junyang, dia tidak memiliki rasa takut atau melakukan serangan apapun. Dia langsung menggunakan para dewa untuk melawan. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang kuat jenius dari Zongzu. Bang! Sebuah tinju yang mengerikan menghantam Raja Peri milik Wu Chen. Kekuatan super dahsyat itu meledak dalam sekejap. Seluruh tubuh Raja Peri Wu Chen bergetar hebat, bergetar terus-menerus, seolah-olah akan hancur. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada Zhuge Jin. Wu Chen melihat guncangan hebat Raja Abadi dan segera mengerti banyak hal. Kekuatan Liu Junyang tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Zhuge Jin sebelumnya. Hampir tidak ada perbandingan di antara mereka. Anak baik, kamu memiliki pertahanan yang kuat. Serangan Liu Junyang tadi juga merupakan ujian untuk melihat seberapa besar kekuatan yang dapat ditanggung Wu Chen, seorang Raja Peri yang besar. Sekarang tampaknya kekuatan Raja Peri agak tidak terduga. Kalau begitu, mari kita lakukan gerakan lain. Liu Junyang mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Dengan momentum yang kuat, dia melesat keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini, teror super, menyapu dan mengguncang ruang seperti ombak. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar, aliran udara tak berujung, gelombang ganas, badai super kuat, di seluruh ruang, teror tak tertandingi. Kemudian, aliran udara yang ganas ini, dengan badai yang kuat, menyerbu ke arah Wu Chen dengan ganas. Kekuatan yang mengerikan itu tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Wu Chen terkejut. Kekuatan gerakan ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahkan lebih kuat, lebih menakutkan, dan super kuat. Sungguh mengejutkan bahwa itu terjadi. Namun, dia tidak takut. Dia mencubit Jue dengan tangannya. Kekuatan tangan yang kuat dengan cepat mengembun dan muncul di udara. Melihat kekuatan telapak tangan ini, wajah orang-orang semuanya berubah drastis. Kekuatan telapak tangan ini mengandung energi yang mengerikan, yang benar-benar merupakan serangan yang sangat kuat. Mereka tidak dapat menahannya. Telapak tangan. Begitu kekuatan telapak tangan itu mengeras, Wu Chen banyak minum dan mengangkat tangannya untuk menepuknya. Kekuatan dahsyat, ledakan yang melonjak, seperti ombak yang ganas, menyerbu dengan liar dan menyambut tinju Liu Junyang. Bang! Di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan, keduanya menyerang dan bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, energi dahsyat meledak dari titik tabrakan, membentuk badai super, bersiul dan bergerak, menyerbu kemana-mana, mengguncang dunia. Dalam dua gerakan terakhir, Wu Chen sama sekali tidak melepaskannya, menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, yang membuat mata orang-orang berbinar dan membuat Wu Chen terkesan.
Pria muda kuat pertama di Dongsuanyu memiliki beberapa kemampuan. Di lantai 3, rekan-rekan Liu Junyang semuanya terkejut. Jelas, mereka terkejut dengan kekuatan Wu Chen dan mampu menangkap dua gerakan Liu Junyang. Kemarilah dan jangan bersikap kasar. Kamu bisa membawaku ke atas. Naskah Wu Chen tetap sama, tetapi ketika dia menggunakan telapak tangannya, itu penuh dengan momentum dan energi yang dahsyat. Itu meledak keluar darinya seperti banjir bandang, bergegas keluar, menyapu ke segala arah, dan membuat dampak yang besar. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan gerakan ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahkan lebih mengerikan, lebih hegemonik dan kuat, yang sangat mengejutkan. Asteris-asteris telapak tangan, 6 kekuatan meledak. Wu Chen tiba-tiba minum dan menggunakan telapak tangan asteris-asteris. Begitu telapak tangan keluar, ada kerusuhan langsung di ruang sekitarnya. Aliran udara yang ganas mengalir masuk, seperti sungai surga yang runtuh, begitu kuat sehingga dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Kali ini, Wu Chencai menggunakan asteris-asteris telapak tangan dengan 6 kekuatan. Telapak tangan asteris-asteris ini kuat. Ini adalah superposisi satu tingkat dan satu tingkat. Satu gerakan lebih kuat dari satu gerakan, di bawah pecahnya 6 kekuatan, kekuatan asteris-asteris telapak tangan adalah yang tertinggi. Jurus sebelumnya hanya berupa telapak tangan 5 kekuatan, yang jauh lebih rendah dari telapak tangan 6 kekuatan dalam hal momentum dan kekuatan. Di sisi yang berlawanan, Liu Junyang terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Wu Chen memiliki keterampilan unik yang begitu kuat di tangannya. Sungguh luar biasa. Pengganggu surga. Liu Junyang berteriak keras, menggenggam tinjunya, dan mengangkat kekuatannya yang kuat, yang juga merupakan pukulan. Dengan pukulan dari tinju ini, keempat sisi ruang terus-menerus bergetar dan bergelombang, seperti ombak, menyapu keluar. Jika Anda ingin merobek ruang ini, Anda tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Melihat tinju seperti itu, wajah semua orang berubah. Tinju pengganggu surga ini bukanlah jurus umum, tetapi aksi paling kuat dari keluarga Liu. Itu menghancurkan ruang dan menghancurkan segalanya. Ledakan, sebuah tinju yang mengerikan, sebuah pemboman yang dahsyat di telapak tangan, sebuah kekuatan yang dahsyat, langsung meledak. Di bawah pukulan tinju ini, telapak tangan Wu Chen, yang tidak dapat menahan sama sekali, langsung hancur, berubah menjadi seberkas cahaya dan hujan, terpancar. Satu pukulan menghancurkan serangan Wu Chen. Liu Junyang tersenyum dingin. Tangan kanannya bergerak-gerak. Dia mengangkat tinjunya dan langsung menyerbu keluar. Sosoknya secepat listrik dan angin. Melihat Liu Junyang menyerbu keluar ke arahnya, Wu Chen tidak memiliki kepanikan di matanya. Dia banyak minum dan sebuah kekuatan besar meledak keluar darinya, mengalir ke Raja Peri, dan mendorong pertahanannya hingga ekstrim. Bang! Tinju yang kuat, benturan yang kuat, kekuatan yang dahsyat, pemboman langsung di Raja Perinya, sehingga Raja Peri itu bergetar hebat, terus-menerus bergetar. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen meledak dan menyerbu Raja Abadi. Dia mendesak Raja Abadi ke kondisi yang paling kuat dan kokoh. Tak lama kemudian, Raja Abadi mampu menahan serangan dahsyat ini tanpa pengaruh apapun. Apa yang kau lakukan? Pertahananmu begitu kuat. Liu Junyang terkejut. Ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Pertahanannya begitu kuat sehingga bahkan tinju pengganggu surgawinya pun tidak berpengaruh. Kejutkan aku. Wu Chen keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Raja Abadi. Cahaya keemasan pada Raja Abadi menyala dan kekuatan anti gempa yang kuat melesat keluar dalam sekejap, langsung mengguncang Liu Junyang. Tubuh Liu Junyang mundur, tetapi ia merasakan ki dan darah mengalir deras di dadanya, kekuatan yang kuat, mengalir deras di tubuhnya, gelisah dan gelisah. Puff! Akhirnya, Liu Junyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Apa? Liu Junyang memuntahkan darah, begitu cepat. Dalam sekejap, mata semua orang terbelalak. Melihat Liu Junyang, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Siapakah Liu Junyang, seorang jenius dan orang kuat yang terkenal di Zhongzhou? Sekarang ia dilukai oleh seorang pemuda dari Dongsuanyu. Sungguh luar biasa. Di lantai 3, teman-teman Liu Junyang juga membuka mata mereka dan melihat semua hal ini. Mereka terkejut. Apa kekuatan Liu? Mereka sangat jelas. Di bawah lingkungan Hualong, mereka hampir tak terkalahkan.
Sekarang mereka terluka oleh seorang pria yang hanya memiliki 7 hari kultivasi di Xingjing. Jika kejadian ini diteruskan, seluruh kota Yonghua akan menjadi sensasi. Sekarang aku percaya bahwa kamu adalah pemuda terbaik di Dongsuanyu. Liu Junyang mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Awalnya, dia tidak percaya bahwa Wu Chen adalah pemuda terkuat pertama di Suanyu Timur. Bagaimanapun, tempat sebesar Suanyu dapat ditemukan, belum lagi orang kuat di Hualong, tetapi setidaknya beberapa bintang terkenal di Zhouxiongtian dan orang kuat di Zhouxiongtian. Sekarang, prestasi Wu Chen hanya 7 Chongtian di Xingjing. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, itu tidak dapat diubah. Datang dan jadilah pemimpin generasi muda ini. Tetapi sekarang, dia percaya bahwa Wu Chen memiliki kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Potong, Wu Chen berbicara, dia adalah pemuda terbaik di Dongsuan. Bahkan Du Guwudi telah dikalahkan olehnya. Di antara semua anak muda di Dongsuan, dia hampir mengalahkan yang tak terkalahkan di dunia. Tetapi ini Zhongzhu, bukan Dongsuan Yumu. Jika itu naga, itu harimau, itu harimau. Liu Junyang meneguk minumannya, tangannya gemetar, lengannya bergerak, dan kekuatan yang kuat mengalir ke lengannya. Kekuatan di lengannya meledak, dan momentumnya melesat keluar, mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras dan terus-menerus bergetar, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatannya. Serangan pengganggu. Sambil memegang tinjunya, Liu Junyang membuat tinju yang tak tertandingi, hanya melihat energi yang kuat, yang keluar dari tinjunya, mengembun menjadi tinju yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan yang dahsyat, dan melesat keluar menuju Wu Chen. Melihat gerakan ini, wajah semua orang berubah. Mereka semua tahu bahwa itu adalah gerakan pembunuh besar Liu Junyang, yang mengumpulkan kekuatan yang kuat untuk meluncurkan serangan yang tak tertandingi. Ia memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Di antara para dewa, Wu Chen juga mengerutkan kening dan mendongak. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali tinjunya. Bang! Pada saat ini, tinju-tinju itu melesat, kekuatan yang kuat, pukulan yang keras, kekuatan penghancur, melonjak keluar, menghantam Raja Perinya dengan keras. Seketika, Raja Peri itu gemetar hebat, dan langsung terdorong mundur. Tinju yang ganas dan ledakan yang dahsyat membuatnya merasa tak tertahankan. Tahan! Wu Chen meledak, kekuatan yang kuat, bergegas keluar dari tubuh, ke dalam Raja Peri, mempertahankan kekuatan Raja Peri, jangan biarkan itu runtuh. Cahaya keemasan Raja Abadi meletus, melonjak dan tidak bisa dihancurkan. Segera, Raja Abadi berhenti gemetar, dan dengan tubuhnya yang kuat, dia dengan kaku menghentikan serangan Liu Junyang. Tidak mungkin, kamu tidak bisa menghentikan seranganku. Liu Junyang minum banyak, lengannya gelisah, tangannya ditinju, tinju yang ganas pecah, membawa kekuatan yang mengerikan dan menyapu ke arah Wu Chen, bersumpah untuk menghancurkan Raja Abadinya. Pada saat itu, orang-orang hanya melihat bahwa tinju yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Wu Chen seperti tetesan air hujan, padat dan kedap udara. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Raja Abadi Wu Chen sangat kuat. Meskipun serangan Liu Junyang sangat ganas, dia tetap tidak dapat menghancurkan kekuatan pertahanan yang kuat ini. Karena dihalangi oleh Raja Abadi, dia sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif pada Wu Chen. Phoenix Api. Pada saat ini, Wu Chen mengeluarkan minuman keras dan api yang ganas. Api ini sangat kuat dan ganas. Dalam sekejap, seluruh orang Wu Chen berubah menjadi orang yang berapi-api. Api yang mengamuk itu menyala. Api itu melonjak, berguling, menyapu ke segala arah, perkasa. Aduh! Api itu melonjak dan bergetar ke segala arah. Seekor Phoenix Api besar dengan cepat menggumpal. Phoenix Api ini sangat besar. Seluruh api itu menyala, melonjak ke kekuatan ekstrim, terus-menerus meletus, menyapu dan membuka, bergetar ke segala arah. Pada saat ini, banyak orang menatap Phoenix Api ini dengan semacam mata yang terkejut. Yang ada di mata mereka hanyalah kejutan yang kuat. Kekuatan Phoenix Api ini benar-benar mengerikan. Kekuatan api itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Ledakan. Phoenix Api itu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Api yang sangat besar keluar darinya. Itu sangat mengerikan. Phoenix meraung ke langit, melebarkan sayapnya dan terbang keluar.
Api yang ganas, bercampur dengan angin yang ganas, melonjak keluar. Dalam sekejap, seluruh ruang bergetar hebat. Turbulensi dan kekuatan yang ganas pecah, yang membuat orang sangat terkejut. Kekuatan Phoenix sangat luar biasa. Kekuatan tinju Liu Junyang tidak bisa menahannya. Itu langsung hancur. Kekuatan api membakar abis. Dalam jarak 3 kaki dari alun-alun, ada lautan api. Itu sangat ganas dan menakutkan. Orang-orang terkejut. Melihat semua ini, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan. Itu tidak seperti kekuatan bintang, kekuatan 7 surga. Aduh, serangan Liu Junyang hancur. Phoenix meraung ke langit, sayap mengepak, energi yang kuat meledak dan bergegas ke Liu Junyang. Tidak bagus. Wajah Liu Junyang banyak berubah. Kekuatan Phoenix ini benar-benar mengerikan. Jika itu mengenainya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kau memaksaku. Liu Junyang tiba-tiba minum, cahaya terang keluar darinya, kelompok cahaya ini, cemerlang, menyilaukan, seperti matahari yang panas, meledak keluar. Itu yang terbaik di dunia. Melihat cahaya ini, wajah semua orang banyak berubah. Tanpa diduga, Wu Chen memaksa Liu Junyang sedemikian rupa sehingga bahkan Lingbao teratas di tingkat bumi digunakan. Apakah itu Lingbao terbaik di tangga bumi? Melihat cahaya yang menyilaukan, Wu Chen juga menyadari bahwa gelombang seperti itu sama sekali tidak mungkin menjadi Lingbao tingkat umum, tetapi Lingbao tingkat menengah. Dia tidak terkejut dengan ini. Liu Junyang adalah putra sah dari keluarga super di Zhongzhou. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki Lingbao tingkat menengah. Xiang Longding, Liu Junyang minum banyak dan langsung mendesaknya untuk menggunakan Lingbao tingkat menengah di tangga bumi. Dia melihat energi yang kuat, yang keluar dari tripod Xianglongnya dan langsung berubah menjadi naga terbang. Naga terbang ini sangat menakutkan dan kuat sehingga tidak kalah kuat dari Dewa Api Huang dari Wu Chen. Raungan, naga terbang itu terbang keluar, tubuh yang dingin dan kuat itu membentang di antara langit dan bumi, energi yang mengerikan, melonjak keluar, menyerbu ke segala arah. Ledakan, di bawah mata banyak orang yang terkejut, burung Phoenix api bertabrakan dengan naga terbang itu. Tiba-tiba, gelombang energi meletus darinya, mengguncang seluruh ruang dengan keras, bergetar tanpa henti, yang tidak mampu menahan kekuatannya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Melihat ke setengah langit, ada seekor naga terbang, seekor burung Phoenix api, dan 2 binatang aneh, mereka bertarung dengan sengit. Energi yang kuat mengalir keluar dan menyapu seluruh negeri. Melihat Fei Long dan Huo Feng Huang bertarung bersama, Liu Junyang tidak peduli. Dia menatap Wu Chen, yang merupakan target sebenarnya yang harus dia kalahkan. Gunakan Lingbaomu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan. Wu Chen tersenyum dan berkata, aku yang memiliki keputusan akhir dalam penggunaan Lingbao. Melihatnya dan melihatnya seperti ini, sepertinya dia tidak berniat menggunakan Lingbao. Liu Junyang mencibirnya. Dia memberinya kesempatan untuk menggunakan Lingbaonya dan meningkatkan peluangnya. Tanpa diduga, anak ini tidak menghargai kesempatan itu. Dalam hal ini, dia tidak sopan. Lakukan saja. Naga terbang di langit. Liu Junyang tiba-tiba minum dan menuangkan seluruh kekuatannya ke Xiang Longding. Xiang Longding bergetar hebat dan cahaya terang keluar dan menyapu, mengguncang ke segala arah. Kemudian, seekor naga terbang besar keluar dari tripod naga dan terbang ke udara. Naga terbang ini memiliki bentuk tubuh yang sama dengan naga terbang sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang gila-gilaan. Energi ini, kegilaan yang ekstrim, teror yang ekstrim, sudah cukup untuk menghancurkan semua hal di angkasa. Melihat Wu Chen, Liu Junyang mencibir. Karena anak ini sangat tidak tahu terima kasih, dia tidak sopan. Raungan, naga terbang itu melesat keluar, kekuatan yang mengerikan meledak langsung. Kekuatan yang dahsyat itu membuat seluruh angkasa bergetar dan sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Melihat ini, wajah semua orang banyak berubah. Serangan Liu Junyang terlalu ganas, terlalu menakutkan, jauh di luar imajinasi. Kekuatan gerakan ini, bahkan bintang dalam situasi ekstrim dan puncak Jiu Chongtian, tidak dapat menahannya. Namun, Wu Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia meraih Jue dengan kedua tangan, dan energi yang kuat keluar darinya. Itu pecah dan menyerbu Raja Abadi. Raja Abadi meraung, cahaya keemasan yang terang, gegar otak yang tak henti-hentinya,
melonjak, amarah mengguncang ke segala arah. Pedang Raja Peri. Pada saat ini, Wu Chen sekali lagi menggunakan bilah Raja Peri, bilah cahaya emas, muncul di udara, kekuatan besar, melesat keluar darinya, cahaya emas, cemerlang, menyilaukan. Wah! Bilah Raja Abadi menyebar, dan energi emas menyapu dan terbuka, menghantam dan turun, mendesak gunung-gunung terbelah dan gunung-gunung hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian, kerumunan melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Begitu bilah Raja Abadi keluar, naga terbang Liu Junyang langsung hancur dan berubah menjadi cahaya dan hujan, memancar ke bawah dan menyapu ke segala arah. Apa? Liu Junyang membuka matanya lebar-lebar dan melihat semua ini. Matanya penuh dengan keterkejutan. Hasil ini bisa dikatakan tidak terduga baginya. Bagaimana dengan Ling Bao yang biasa-biasa saja di level bumi? Kalahkan aku. Wu Chen meneguk minuman keras dan mendesak pedang Raja Abadi. Cahaya keemasan yang terang melesat keluar secara langsung, bercampur dengan kekuatan yang luar biasa, dan melesat ke arah Liu Junyang. Pedang cahaya keemasan itu kuat dan tak terhentikan. Buruk, melihat pedang Raja Abadi Wu Chen melesat, Liu Junyang sangat ketakutan sehingga ia segera mengorbankan harta suci Xiang Longding di tangannya, dan ingin menggunakan kekuatan Xiang Longding untuk menahan pedang Raja Abadi. Kong, pedang Raja Abadi, yang terbelah parah, jatuh di tripod Xiang Long. Pedang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, yang bekerja pada tripod Xiang Long. Tripod Xiang Long bergetar hebat, dan cahaya yang tidak teratur menyebar dan menyerang. Ah! Dengan guncangan kuat Xiang Longding, Liu Junyang juga terpukul keras. Energi yang mengerikan menyebar dan mengguncangnya. Sosoknya jatuh ke tanah dan momentum di sekitarnya juga turun. Liu Junyang dikalahkan dan dikalahkan. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar. Melihat semua ini, mereka terkejut. Tanpa diduga, bahkan Liu Junyang, yang telah menggunakan harta roh tingkat menengah, bukanlah lawan Wu Chen. Dia dikalahkan secara langsung. Huang Long, Mu Feng dan yang lainnya menatap Wu Chen. Kekaguman di wajah mereka layak untuk mengalahkan Dugu Wudi dan memenangkan kejuaraan terakhir. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Setelah mengalahkan Liu Junyang, Wu Chen kembali ke tempat duduknya. Kamu lebih kuat dari terakhir kali. Semangat Bambu Yuexing sangat tajam. Dia dapat melihat bahwa kekuatan Wu Chen lebih baik daripada melawan Dugu Wudi. Wu Chen berkata, kami para biksu, jika kekuatan tidak ditingkatkan, ini belum berakhir. Sayang sekali sekarang siang hari. Jika malam hari, aku bisa menekan orang yang tidak dapat dijelaskan ini, kata Yue Qingzu. Wu Chen tercengang dan segera mengerti bahwa konstitusi Bambu Yuexing adalah tubuh roh bulan, yang tidak berbeda dengan kejeniusan umum di siang hari. Tetapi pada malam hari, terutama saat ada bulan, konstitusi yang mengerikan dapat tercermin sepenuhnya. Semakin banyak cahaya bulan, semakin kuat kekuatan tubuh roh bulan. Pada malam bulan purnama, tubuh roh bulan akan semakin kuat. Tunggu kekuatannya, itu mengerikan. Dapat dikatakan bahwa sangat mungkin untuk mengubah kompetisi konferensi pertukaran tanah suci Xiandao yang akan diadakan pada malam hari. Dengan kekuatan Bambu Yuexing, itu dapat sepenuhnya masuk 10 besar, atau bahkan 5 besar. Apa yang terjadi di Jiangyuelou juga dengan cepat menyebar. Di kota Yonghua, itu menyebabkan kegemparan. Bagaimanapun, ketenaran Liu Junyang tidak kecil dan kekuatannya sangat kuat. Namun, Wu Chen dapat mengalahkannya untuk membuktikan kekuatannya. Selama beberapa hari berikutnya, Wu Chen telah tinggal di kota Yonghua, diam-diam menunggu dimulainya konferensi membaca pedang. Suatu pagi, tepat ketika Wu Chen bangun dari tempat tidurnya, dia mendengar beberapa ketukan di luar. Siapa? Wu Chen bertanya, dia tidak mengira itu Bambu Yuexing, karena Bambu Yuexing tidak datang untuk mengetuk pintunya sepagi ini. Dia mendengar suara itu, Wu Chen tertegun sejenak, ini adalah suara seorang pria, kedengarannya tidak asing. Kemudian suara lain berkata, Wu Chen, ini kami. Buka pintunya. Suara ini, seperti suara sebelumnya, adalah suara seorang pria, dan suaranya sama familiarnya. Benarkah? Wu Chen bergegas berlari dan membuka pintu. Ada 4 orang berdiri di luar. Mereka saling kenal dan dia mengenal mereka semua. Xiao He, apa kabar? Wu Chen terkejut. Orang-orang ini hanya Xiao He dan mereka. Haha, Wu Chen,
lama tidak bertemu. Mereka juga sangat senang melihat Wu Chen. Sebelum pertempuran pertama Taiyimen, Wu Chen dipindahkan oleh Yue Qingzu dengan sihir misterius. Kemudian, mereka mencari ruang di luar Taiyiji selama berhari-hari, tetapi mereka tidak menemukannya sepanjang waktu. Mereka khawatir tentang hal itu. Sekarang, mereka akhirnya melihat Wu Chen, dan batu besar di hati mereka jatuh tanpa sadar. Masuklah dan duduklah. Beberapa orang masuk dan duduk di sekitar meja. Kapan kamu datang? Xiao He berkata, aku datang kemarin. Wu Chen berkata, jadi kamu juga di sini untuk menghadiri konferensi buku dan pedang ini. Xiao He mengangguk, ya. Wu Chen telah lama menduga bahwa orang-orang ini mungkin datang untuk menghadiri konferensi membaca pedang ini. Mengapa kalian dan yang lainnya? Xiao He berkata, tidak ada orang lain yang datang. Awalnya, kami tidak berencana untuk datang. Mengapa? Xiao He berkata, kami dari Dong Xuanyu. Konferensi buku dan pedang ini adalah kegiatan di Zhongzhou. Kami tidak dapat bersaing dengan Dong Xuanyu. Kami tidak ingin berpartisipasi di dalamnya. Selain itu, ada banyak kegiatan di Zhongzhou. Misalnya, konferensi buku dan pedang ini diadakan setiap 6 bulan. Jika kami berpartisipasi di dalamnya, bukankah kami akan sangat bosan? Wu Chen mengangguk. Itu sama, mereka memiliki lingkaran unik mereka sendiri di Dong Xuanyu. Kegiatan mereka sendiri mungkin sangat aktif. Tetapi ketika mereka pergi keluar, itu belum tentu. Ambil contohnya, jika dia tidak datang ke Zhongzhou sendiri, dan hanya datang ke kota Yonghua, dia tidak akan berpartisipasi dalam konferensi buku dan pedang ini. Kali ini, tidak hanya ada beberapa orang dari halaman Beichen kami, tetapi juga beberapa dari sekte lain. Bahkan seperti Taiyimen, mereka tidak datang sama sekali. Bagaimana mungkin tidak ada yang datang? Wu Chen terkejut. Secara masuk akal, Taiyimen, sebagai pemimpin Dong Xuanyu dan pemimpin Tanah Suci Xiandao, harus datang. Bagaimana mungkin tidak datang sendiri? Sekarang, konferensi pertukaran Tanah Suci Xiandao baru saja berakhir. Belum terlambat bagi kalian semua untuk mendapatkan wawasan di konferensi pertukaran. Mereka semua memanfaatkan waktu untuk berlatih dalam pengasingan dan mencerna wawasan mereka sendiri. Di mana kita bisa punya waktu untuk berpartisipasi dalam konferensi buku dan pedang ini? Wu Chen mengangguk. Alasan mengapa mereka mengadakan konferensi pertukaran negeri dongeng di Dong Xuanyu bukan hanya kontes dan pertukaran di antara para murid muda yang luar biasa dari setiap sekte besar, tetapi juga untuk mempromosikan kultivasi mereka dan meningkatkan kekuatan para pesaing. Jika tidak, makna penting dari konferensi pertukaran akan sia-sia. Wu Chen, ingatkan kamu bahwa Huayang Fei sedang ditutup. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan menerobos alam naga dan tidak akan pernah keluar. Wu Chen berkata, Huayang Fei, dia tidak menutup, dia tidak menerobos dan tidak bisa menembus kultivasi, ada apa denganku? Xiao He berkata, kau benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura bingung. Bukan karena kau dia ingin menerobos alam Hualong. Dia ingin mengalahkanmu dan mendapatkan kembali murid sejati pertamanya. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, jika dia benar-benar mampu, dia akan mencurinya. Bahkan Dugu Wudi tidak memperdulikannya, apalagi Huayang terbang. Di dunia ini, tidak pernah ada pandangan anti-super bagi orang-orang yang dia berikan untuk dilampaui. Xiao He menghela nafas. Awalnya, Huayang Fei lebih baik darinya di halaman Beichen mereka. Sekarang ada Wu Chen yang lain. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Huayang Fei. Bahkan murid sejati pertama Taiyi lebih rendah darinya. Orang seperti itu membuatnya mengejar, yang disebut putus asa. Sepanjang hidupnya, dia mungkin tidak bisa mengejar Wu Chen sekarang. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa orang tuamu, keluargamu, dan kepala halaman telah memerintahkan mereka untuk dipindahkan ke kerajaan Beichenku. Kau bisa tenang. Ya, itu akan bagus. Terima kasih banyak. Wu Chen sangat senang. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung Taiyimen. Bagaimanapun, Taiyimen tidak akan pernah melepaskannya. Dia sendiri yang melarikan diri dari Dong Xuanyuan, tetapi orang tua dan keluarganya semuanya ada di Dong Xuanyuan. Dia takut Taiyimen tidak akan membunuhnya. Dia akan melawan keluarganya. Sekarang, Tianxing yang abadi telah menempatkan keluarganya di Beichen, dia bisa merasa tenang. Bahkan jika dia cukup berani, dia tidak berani pergi ke Beichen. Di bab 1180, mereka dikirim pergi secara tidak sengaja.
Wu Chen dan Yue Qingzu turun ke bawah untuk makan malam. Mereka memiliki tempat tinggal mereka sendiri. Ngomong-ngomong, Wu Chen, aku mendengar ada suara di kamarmu sebelumnya. Apakah ada orang di sana? Wu Chen berkata, itu Xiao He dan mereka. Mereka telah datang ke kota Yonghua. Siapa mereka? Yue Qingzu terkejut. Dia juga tahu nama Xiao He. Mantan murid sejati kedua dari Akademi Beichen dan murid sejati keempat saat ini keduanya kuat dalam kultivasi dan kekuatan, yang tidak boleh diremehkan. Ya, mereka datang ke kota Yonghua untuk menghadiri konferensi buku dan pedang. Oh, Yue Qingzu juga tahu bahwa konferensi buku dan pedang sudah dekat sekarang, dan orang-orang dari semua tempat juga berbondong-bondong masuk. Ngomong-ngomong, di mana tanah suci Tianxuan? Apakah tidak ada yang datang? Wu Chen bertanya bahwa Xiao He telah memberitahunya bahwa tidak ada yang akan datang ke Taiyimen. Mengenai situasi tanah suci Tianxuan, dia tidak bertanya apakah mereka akan datang atau tidak. Yue Qingzu mengerutkan kening dan berkata, baiklah, aku tidak tahu, karena aku belum melihat siapapun. Mungkin aku tidak akan datang. Bukankah orang-orang dari tanah suci Tianxuan datang? Mengapa menggunakannya? Wu Chen berkata, baru saja Xiao He mengatakan bahwa terlalu banyak orang tidak akan datang kali ini. Terlalu banyak orang, mereka tidak akan datang, bukan? Apakah menurutmu mereka juga harus datang? Yue Qingzu berkata, secara umum, kita semua dari Dongsuanyu dari Taiyimen berpartisipasi dalam kegiatan seperti kaligrafi Zongzu dan konferensi pedang. Mereka akan menggantikan seluruh Dongsuanyu kita. Lebih baik kali ini, mereka tidak akan datang. Wu Chen mengangguk. Tai, pemimpin kerajaan Dongsuan, selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin pasukan lain. Zongzu adalah pusat dari seluruh benua Tianwu. Itu adalah medan perang bersama dari semua wilayah dan semua makhluk di seluruh benua Tianwu. Seperti Tai, mereka tidak akan membiarkan kesempatan ini menunjukkan diri mereka. Namun, kali ini, perilaku Tai tidak biasa, dan dia tidak datang untuk berpartisipasi. Mungkin karena kamu membuat keributan kali ini. Kali ini, awalnya adalah konferensi pertukaran tanah suci negeri Dongeng. Semuanya berjalan dengan baik. Dewa Wuji tiba-tiba menargetkan Wu Chen, dan dia akan membunuhnya. Pada akhirnya, dia tidak berhasil. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya kehilangan orang dan muka. Jika acara ini menyebar ke daerah lain, kemana muka Tai akan pergi? Wu Chen mengangkat bahu. Terakhir kali dia membuat keributan besar, dia dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Dia diprovokasi oleh Dewa Wuji. Mereka juga mengambil tanggung jawab mereka sendiri. Masalah ini tidak bisa disalahkan. Saya tidak ingin membicarakan topik lain. Wu Chen tidak tertarik dengan topik itu dan membicarakan hal lain. Apakah kamu tahu bahwa ada perang besar tadi malam, perang besar antara para penguasa legendaris? Bermegahlah tentang perang antara para penguasa di lingkungan legendaris. Yang kuat di level ini tidak akan bertarung sama sekali. Mereka tidak melakukannya karena mereka tidak melihat apa yang berharga. Begitu ada sesuatu yang berharga, mereka akan lebih gila dari kita. Jadi, apa maksudmu ada sesuatu yang layak menjadi legenda? Ya, apa yang layak diperjuangkan melawan yang kuat dalam legenda? Konon itu tampaknya adalah Lingbao kelas atas. Lingbao kelas atas. Sayangku, apakah kamu serius? Aku dengar itu. Lingbao terbaik di dunia. Ketertarikan Wu Chen juga muncul. Dia menghentikan sumpitnya. Wu Chen, ada apa denganmu? Apakah kamu sudah kenyang? Yue Qingzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Chen menunjuk ke meja di sampingnya dan berkata, dengarkan apa yang mereka katakan. Yue Qingzu melihatnya dalam sekejap mata. Dia penasaran tetapi tidak mengatakan apapun. Di mana kau menemukan harta karun tingkat atas? Di mana lagi aku bisa berada? Di reruntuhan zaman kuno. Reruntuhan kuno, kau bercanda. Reruntuhan kuno telah dieksplorasi berkali-kali. Bahkan jika ada harta karun di dalamnya, harta karun itu telah diambil. Bagaimana mungkin ada harta karun? Aku juga tidak percaya, tetapi harta karun itu berasal dari reruntuhan. Haha. Aku tidak menyangka ada harta karun seperti itu di reruntuhan kuno. Kalau tidak, mari kita jelajahi untuk melihat apakah kita dapat menemukan beberapa harta karun dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan kita. Aku tidak tahu apakah kau memiliki ide ini sendirian. Banyak orang,
termasuk 9 putri, telah bergegas ke reruntuhan setelah mendengar berita ini. Kalau begitu, maukah kau pergi? Kenapa tidak? Karena ada hal-hal baik di reruntuhan, tentu saja kita harus pergi. Baiklah, mari kita pergi setelah makan malam. Reruntuhan kuno. Wu Chen juga telah mendengar tentang tempat ini, yang hanya berjarak 20 li dari kota Yonghua. Dia tidak tahu kapan tempat itu ada. Sejak ditemukan, dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah masuk untuk mendeteksi harta karun itu. Harta karun di dalamnya telah dijarah sejak lama, jadi orang-orang tidak terlalu memperhatikannya. Saya tidak menyangka bahwa di tempat yang rusak seperti itu, saya dapat menemukan limbao tingkat atas. Wu Chen sedikit terkejut. Seperti yang dikatakan pria itu tadi, sejak reruntuhan kuno ditemukan, ada banyak orang yang telah masuk, dan jejak kaki mereka telah ada di setiap sudut reruntuhan kuno. Bagaimana mungkin ada harta karun? Bulannya cerah. Kalau tidak, mari kita pergi dan melihatnya. Yue Qingzu mengangguk, baiklah. Sayang, siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Itu semua adalah petualangan. Jika dia bisa menangkapnya, maka dia bisa meningkatkan kultivasi dan kekuatannya seperti Wu Chen. Kenapa tidak? Baiklah, setelah makan malam, ayo kita pergi bersama dan panggil mereka Xiao He. Xiao He dan mereka berempat tinggal di restoran yang sama. Menurut informasi alamat yang mereka berikan, Wu Chen dan Yue Qingzu segera menemukan mereka. Setelah menjelaskan niat mereka, keempatnya secara alami pergi ke tempat di mana ada harta karun tanpa mengatakan apapun. Siapa yang tidak ingin pergi? Di toko, saya membeli beberapa peta reruntuhan kuno dan menyiapkan beberapa hal yang diperlukan. 6 orang berturut-turut meninggalkan kota Yonghua dan pergi ke reruntuhan kuno. Saya tidak tahu kapan reruntuhan kuno terbentuk. Dikatakan bahwa jauh sebelum kota Yonghua dibangun, kota itu telah terbentuk dan menjadi daerah terpencil. Pada hari-hari pertama, orang-orang mengerumuni reruntuhan dunia kuno untuk mencari kemungkinan harta karun, tetapi di belakang, harta karun semakin sedikit. Bahkan ketika mereka benar-benar punah, orang-orang semakin jarang pergi ke sana, karena tidak ada harta karun di sana, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan lagi.